Jadi kalau suku bunga dinaikin, ya ekonomi itu pengen diketatin, ya liquidity dalam market itu pengen ditarik-tarikin, ya. Jadi kan bayanginnya kayak gini, ketika suku bunga naik, ya misal gue kasih ke kalian suku bunga 10%, ya bunganya 10%, berarti orang itu nggak pengen minjem dong, otomatis dong, karena bunganya itu mahal banget. Siapa yang, misal gue pengen buat bisnis, tapi bunganya 10% bayangin per tahun, gue nggak akan minjem duit. Tapi ketika suku bunga diturunin, misal bunganya dari 10% jadi 1% doang, gue pasti bakal lebih baik minjem. Sebelumnya 10%, kok bunganya sekarang 1%, ya gue pengen minjem dong sekarang dong gitu. Gue pengen pinjem buat bikin bisnis dan sebagainya. Jadi ini cuma lever guys. Ini cuma kalau gue naikin suku bunganya, ekonomi ini bakalan lebih slowing down, ya. Kalau gue turunin suku bunganya, ekonomi ini bakalan percepat gitu. Dan ini harus fair guys penilaiannya, ya. Harus wise. Dan ketika misalnya kita ngomong sekarang US contohnya suku bunganya 4%, pengen diturunin ke 3% contohnya. Berarti ini berdampak buat risk on assets. Berarti ini berdampak buat bisnis. Alias kalau suku bunga diturunin, maka ekonomi akan berada dalam fase expansion. Tapi misal suku bunga udah boleh dinaikin nih, kayak kita mau naikin suku bunga dan sebagainya. Berarti ekonomi either akan masuk ke peak atau kita akan recover dari resesi yang baru saja terjadi gitu ya. Jadi kan bisa kotak-kotakin langsung di mapping ya. Sekarang kita tuh ada di fase mana?